Yap, kita lihat sendiri di video awal tadi di mana ada salah satu netizen mencoba untuk melakukan pengaduan terhadap salah satu timnya Mas Gibran melalui WhatsApp, tapi sangat disayangkan akun WhatsApp tersebut tidak aktif dan membuat si penanya ini berpikir bahwa apa yang menjadi programnya Mas Gibran adalah program gimmick semata, hanya untuk mendongkrak popularitasnya untuk persiapan 2029 nanti. Apakah benar semua ini hanya gimmick? Untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa dan bagaimana komentar-komentar para tokoh-tokoh yang saya kira sangat luar biasa, terutamanya ada Bang Rocky Gerung. Untuk itu langsung saja ke videonya. Senjata makan tuan, program lapor Mas Nah, Wapres Saiful Saman nih. laporan tentang Fufu Fafa. Pak, gimana tuh maksudnya? Itu, iya. Jadi dia melanjutkan lapor Mas Wali waktu di Solo, ya. Itu jadi gimmick luar biasa gitu. Yang kita tahu dia ahli gimmick. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan jadi lapor Mas Wapres. Persoalannya dia itu Wapres bukan pres. Kalau di Solo dia wali kota. Jadi lapor Mas Wali bukan lapor Mas Wakil Wali. Kan begitu. Jadi kalau mau itu sebetulnya itu ranahnya presiden. Lapor presiden bukan lapor Wapres. Satu itu. Yang kedua ini blunder besar. Kenapa? Karena ternyata banyak yang mengadukan soal Nah, ini nih senjata makan tuan. Mas Wapres, tolong temukan dong pemilik akun Fufu Fafa. Mas Wapres, ini Fufu Fafa sangat berbahaya, harus segera diperiksa dan ditangkap. Mas Wapres, Fufu Fafa gimana kabarnya? Gimana kalau sudah begitu? Jadi ini juga belum tentu juga disetujui oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau memang Presiden tahu, harusnya ranahnya ada di Presiden, bukan di Wapres. Satu lagi, gimana dong peran dan tugas DPR kalau sudah diambil alih begini? Bubarin aja itu DPR. Sahabat Indonesia, sekarang ada aplikasi baru. Menarik aplikasinya, namanya Lapor Mas Wapres. Gitu. Ini menarik, ini dipromosikan oleh adiknya. Wah, luar biasa. Ini inovasi yang luar biasa dari seorang wakil presiden baru. Dan yang pertama, saya berkehendak lapor ke Mas Wapres. Cuma satu pertanyaan saya. Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufu Fafa itu? Pemilik akun yang bejat moralnya, yang mempunyai, ya, ada indikasi kelainan jiwa gitu ya, yang suka bicara kasar, menjelek-jelekan Pak Prabowo, menjelekkan anaknya, menjelekkan keluarga Pak Prabowo, menjelekkan para pemimpin yang lain, bahkan pemilik akun Fufu Fafa ini, ya, kayaknya seperti adiktif terhadap pornografi gitu. Dia terobsesi dengan seseorang artis sehingga membuat postingan-postingan yang lucu. Saya mau nanya itu aja Mas Wapres. Tolong dijawab Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufu Fafa itu? Berani nggak orang yang selama 5 tahun, 2013 sampai 2018 itu menampakkan mukanya, gentle tanggung jawab atas semua perbuatannya? Mana berani? Apakah dia hanya pelintat-pelintut berlindung di balik ketiak bapaknya? Berlindung di balik ketiak kekuasaan bapaknya melalui cecunguk-cecunguk bapaknya? Nah, mungkin Mas Wapres bisa menjawab, bisa mencari tahu. Wapres itu kan bisa menginstruksikan Menteri Komdigi, Ibu Mutia Hafid, untuk menelusuri jejak yang sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa, atau memerintahkan Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, untuk mencari tahu. Padahal mungkin BSSN sudah tahu. Semua orang Indonesia sudah tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Tapi orangnya tidak bertanggung jawab, mengelak, membantah. Pengecut pemilik akun Fufu Fafa itu, pengecut. King Gibran membuka posko pengaduan untuk umum. Kalau menurut gue pribadi ya suka-suka dia aja dah. Tapi yang bikin lucunya itu bukan itunya. Yang bikin lucunya itu komentarnya. Nih, ada yang komen begini. Anak lu kalau bolos sekolah ke wali kelas dulu, nggak langsung ke guru BK. Kalau ada pikiran pasti paham sih. Buset. Kalau ada pikiran pasti paham nggak tuh? Dikata wali kelas sama kayak wakil kepala sekolah kali ya. Jadi kan kita lagi ngomongin presiden, wakil presiden, wali kelas, kepala sekolah. Tapi ya udahlah ya, suka-suka King Gibran aja kita mah. Ikut aja bos, nurut. Yang di bawah menurut aja, lu jangan pada banyak omong dah. Iya tuh, yang di Twitter pada banyak omong. Padahal gak usah banyak omong ya, ikutin netizen TikTok bos. Cerdas-cerdas semua. Tapi kalau respon netizen ini sudah bisa kita duga gitu. Justru sekarang katanya netizen itu mau menggunakan fasilitas itu rame-rame untuk melaporkan akun Fufu Fafa gitu, dan diminta Gibran untuk
membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa ini. Jadi ini jadi semacam bumerang ya untuk Gibran. Oh, ternyata apresiasi publik terhadap ide itu langsung memperoleh dukungan, reaksi dari publik, karena netizen langsung mengirim problem yang sedang mereka hadapi, yaitu ada satu masalah yang sampai sekarang masih meresahkan publik dan minta diselesaikan oleh Wapres melalui lapor Wapres itu, yaitu masalah Fufu Fafa. Dan banyak netizen yang meminta supaya Mas Wapres ini segera meneliti beredarnya dan masih beredarnya dan kecurigaan tentang siapa sebetulnya pemilik akun Fufu Fafa. Jadi saya kira itu hal pertama yang mesti dibereskan oleh Wapres, karena ini laporan masyarakat. Netizen ramai-ramai sudah melaporkan akun Fufu Fafa dan itu betul-betul jadi public issue, jadi masalah nasional, bahkan masalah internasional. Jadi kita akan lihat nanti di sidang kabinet setelah Pak Prabowo pulang akan ada pembahasan tentang problem yang paling banyak diributkan atau dilaporkan oleh masyarakat pada kantor Wapres, yaitu melalui situs lapor Wapres ini adalah kasus Fufu Fafa. Jadi saya kira bagus juga supaya terlihat keseriusan dari Wakil Presiden untuk menyelesaikan sebuah kasus yang kita nggak tahu itu menyangkut apa. Tetapi kalau kita lihat di media sosial, kasus yang dilaporkan itu adalah menyangkut akun Fufu Fafa yang dianggap menghina, melecehkan secara gender, secara seksual, bahkan ada sensasi seksual di situ tuh. Ya kita tahu apa yang dibicarakan, tapi kita nggak tahu itu akun siapa. Nah, supaya jelas, maka Wakil Presiden, karena kebetulan beliau sudah membuka kesempatan pelaporan, maka sebaiknya itu yang didahulukan. Karena yang lain-lain soal laporan misalnya tentang susu yang sudah ditumpahkan sebagai penarik perhatian bahwa ekonomi para peternak ini sebetulnya dikendalikan oleh kartel sehingga harga susu itu tidak bisa bersaing dengan susu impor misalnya. Kasus-kasus macam itu kan kasus yang terlalu bersifat kebijakan makro, dan karena itu mungkin itu akan diselesaikan dalam sidang kabinet Pak Prabowo awal nanti. Tetapi soal Fufu Fafa ini adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena ini isu yang nggak kita tahu dari mana sumbernya. Jadi kelihatannya itu yang harus diprioritaskan oleh Wapres nanti di sidang kabinet berikut untuk membahas Fufu Fafa, dan itu adalah janji beliau sebetulnya dengan membuka situs pelaporan langsung pada Wakil Presiden. Ya, itulah berbagai komentar dari para tokoh-tokoh terkait dengan apa yang menjadi program baru dari Mas Wapres ini, yaitu lapor Mas Wapres. Saya kira menjadi trending topik pelaporan-pelaporan dari netizen, yaitu bagaimana agar si pemilik akun Fufu Fafa bisa diproses, diusut sampai ke akar-akarnya. Dan kita berharap pasca pulangnya Pak Prabowo dari kunjungan ke luar negeri, yang menjadi pembahasan utama adalah apa yang menjadi pelaporan para netizen ini terkait dengan akun Fufu Fafa agar bisa ditindaklanjuti. Dan itu harapan kita bersama. Dan saya juga berharap kepada semua sahabat-sahabat agar kiranya melaporkan akun Fufu Fafa tersebut, biar lebih banyak lagi laporan yang masuk di poskonya lapor Mas Wapres. Aduh, makin seru nih Fufu Fafa. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.